Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'ana ta'alluq wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'u bil ittifaq wa al-ifada wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiqa wa billah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Sampailah kita pada halaman ke-82 di paragraf di pertemuan yang lalu kita sudah membahas permulaan saat melakukan sholat, kemudian takbiratul ihram, sholat kita lalu membaca surat Al-Fatihah sampai kepada menjalankan sholat di waktu subuh, maghrib dan isya di rakaat pertama, kecuali jika kita sebagai makmum dan juga menjalankan atau mengeraskan amin bersama imam. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan apa surat-surat yang sepantasnya kita baca di waktu sholat zuhur, asar, isya. Di waktu maghrib hendaklah surat-surat yang dibaca itu surat-surat yang pendek. Di waktu zuhur, asar, dan isya surat-surat yang pertengahan, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Sedangkan di waktu subuh kita membaca surat-surat yang panjang seperti Amma Yatasa'alun, An-Nazi'at, kecuali ketika kita dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan jauh, hendaklah kita membaca surat yang tidak panjang, semacam surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, seperti yang kita bahas di dalam pertemuan yang lalu. Lalu Imam Ghazali juga menjelaskan masalah saktah. Saktah itu berdiam sejenak, la tasil akhir surat bitakbiril ruku' walakin afsil bainahuma binika subhanallah. Jangan kau sambung takbir kamu saat kamu hendak ruku' dengan bacaan surat yang kau baca setelah Al-Fatihah. Umpamanya kita membaca wasjud waqtarib Allahu Akbar, langsung mengucapkan takbir ruku', hendaklah kamu pisah antara selesainya surat dengan takbir untuk ruku', dan itu sunnah. Sebetulnya ada 4 saktah yang dijelaskan di dalam kitab fikih, yaitu ketika kita takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram di awal sholat, berdiam sejenak baru membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah, berdiam sejenak baru kemudian membaca ta'awudz. Selesai ta'awudz, berdiam sejenak membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, berdiam sejenak baru amin. Tidak menyambung walaupun amin, tapi disunahkan kita berdiam sejenak walaupun amin. Yang disunahkan seperti itu supaya orang tidak menyangka amin itu bagian dari Al-Fatihah. Kemudian berdiam sejenak setelah amin menuju kepada surat setelah Al-Fatihah, dan yang terakhir berdiam sejenak setelah surat sebelum bertakbir untuk rukuk. Jadi ada yang dinamakan di dalam sholat itu ada yang namanya saktah, ada yang namanya tumakninah. Kalau saktah itu berdiam sejenak antara bacaan yang satu menuju ke bacaan yang lain, tapi kalau tumakninah berdiam sejenak yang merupakan bagian dari rukun sholat. Daripada rukuk, iktidal, 2 sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita lanjutkan. Wa kun fi jami'i qiyamika, dan jadikanlah di seluruh kondisimu saat berdiri di waktu sholat itu mutrigon, dalam keadaan kamu itu menundukkan kepalamu. Mutrigon itu menundukkan kepalamu. Ghasiran nadharaka ala musalla, dan membatasi penglihatanmu, membatasi
penglihatanmu sebatas di tempat kamu sholat, maksudnya sebatas di tempat kamu sujud. Jadi dalam keadaan menundukkan kepala dan membatasi penglihatan kamu di tempat sholat, di tempat kamu sholat, yaitu melihat ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Fadzalika, hikmahnya ini sunnah. Hikmahnya fadzalika ajma' lihamdika, ajma' lihamdika wa ajdal lihuduri qalbika. Karena saat kamu fokus di tempat sujud kamu, pandangan kamu mengarah ke tempat sujud, dan kepala kamu menunduk tidak melihat ke depan, itu akan memudahkan kamu untuk mengumpulkan perhatian kamu menuju kepada sholat. Berbeda kalau kita menghadap ke depan, pasti kita akan melihat banyak hal. Nah, dan itu pasti akan mempengaruhi sholat kita. Begitu juga ketika kita tidak melihat ke tempat sujud, walaupun kita sudah menunduk, kalau kita tidak fokus di tempat sujud, kita akan lihat warna sarungnya orang, merek sarungnya orang, kemudian lihat motif sarung, lihat macam-macam, dan itu juga bisa merusak fokus kita. Makanya juga disunahkan sejadah itu tidak yang banyak pernak-perniknya. Sejadah itu disunahkan malah justru yang polos, karena sejadah yang banyak pernak-perniknya, banyak gambarnya, itu juga bisa mengganggu fokus. Nah, kita lihat masjid di zaman sekarang ini, masjid di zaman dulu, Ustaz Hasan juga mungkin nanti bisa bercerita. Masjid di Kota Tarim yang sudah kita lihat di zaman dulu itu yang masih tradisional. Masjid ini tidak banyak pernak-pernik, tidak banyak hiasan di sana sini, tidak banyak kaligrafi di sana sini, karena dianjurkan tempat-tempat ibadah itu tempat yang polos yang tidak mengundang, mengalihkan perhatian kita dari sholat kita. Masjid itu tempat sholat, musola itu tempat sholat. Jadikan tempat sholat kita ini yang menjadikan kita itu fokus di dalam sholat ini. Nah, begitu juga dimakruhkan kita sholat menggunakan pakaian yang banyak motifnya, banyak warnanya, itu juga bisa mengganggu orang yang melakukan sholat. Tapi ini hal ini bukan wajib ya, sesuatu yang wajib, tapi sunnah. Lebih sempurna jika kita seperti itu. Nah, padahal fokus di dalam sholat wa ajdar lihuduri qalbika, dan lebih bisa menjadikan hatimu itu hudur, hadir pada saat kamu sholat, ketika kamu itu fokus di satu titik. Sebab fokus di sholat itu merupakan inti dari sholat itu sendiri. Dan kita sudah pernah bahas kehadiran hati pada saat melakukan sholat itu adalah roh dari sholat tadi. Yang orang yang melakukan sholat tanpa menghadirkan hatinya saat dia mengerjakan sholat, diumpamakan seperti jasad tanpa roh. Atau Imam Abdullah bin Al-Hasan di kitab Adab-ul Qulub, dia mengumpamakan orang yang sholat tanpa hati yang hadir. Orang sholat hatinya menghadap kemana-mana, itu seperti orang yang menghadiahkan sebuah kado besar untuk raja dengan bungkus yang sangat indah sekali, tapi ketika dibuka isinya kosong. Ini namanya penghinaan, bukan hadiah. Raja tadi akan marah, atau bahkan ketika dibuka kadonya ini isinya bangkai tikus atau bangkai binatang yang menjijikkan. Ini bukan hadiah, bukan persembahan untuk raja, tapi penghinaan untuk raja. Nah, berapa banyak orang yang melakukan sholat dengan hati yang kosong. Nah, beliau mengatakan wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi shalatika. Berhati-hatilah kamu dari perbuatan menengok ke kanan dan menengok ke kiri di dalam sholatmu. Loh, tengok kanan, tengok kiri membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Akhirnya disuruh menghadap ke arah kiblat. Yang diwajibkan menghadap ke arah kiblat
Dada ini wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau dadanya menghadap ke arah kiblat, kepalanya nengok kanan nengok kiri, sah tak soalnya? Sah, tetap sah. Asal dadanya menghadap ke arah kiblat. Nah, sebagian orang tidak paham, dia sangka yang wajib menghadap ke arah kiblat itu wajahnya. Dia sholat karena soft terlalu berdesakan, sholat dadanya miring ke kanan. Dadanya miring ke kanan, tidak ke arah kiblat, tapi dia pertahankan wajahnya. Dadanya tidak dia pertahankan menghadap kiblat, wajahnya dia pertahankan menghadap ke arah kiblat. Tidak sah sholatnya. Sebab yang harus menghadap ke arah kiblat adalah dada kita. Nah, kalau kita menghadap ke kanan kiri, bagaimana sholat kita? Masih sah secara syariat, tapi sholat kita kosong dari isi. Bagaimana orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepalanya nengok ke kanan atau nengok ke kiri? Oh Ustaz, kepala saya tetap fokus, tidak tengok kanan tengok kiri, tapi hanya mata saya saja melirik ke kanan, melirik ke kiri. Sama saja, sama itu ya. Matanya melirik ke kanan atau ke kiri, atau kepalanya ke kanan ke kiri, walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi bisa menghancurkan isi sholat kamu. Mengapa? Sebab kamu tidak mungkin bisa hadir pada saat kamu menengok ke kanan dan ke kiri. Plus Al-Imam Abdullah bin Al yang ada di dalam kitab Adab Sulul Murid juga menyampaikan hal ini di bab sholat. Dia membawa sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba itu mengucapkan takbiratul ihram masuk ke sholatnya, Allahu Akbar, Allah menghadapkan dirinya kepada hamba. Maksudnya menghadapkan dirinya di sini menghadapkan rahmatnya, ampunannya, perhatiannya kepada hamba itu. Kalau hamba itu tengok kanan, tengok kiri, Allah akan menegur hamba itu. Wahai hambaku, aku hadapkan diriku kepadamu, tapi engkau berpaling dariku. Apakah ada yang lebih indah dariku? Sampai engkau berpaling dariku. Kalau kita tengok yang kedua kalinya, Allah mengucapkan hal yang sama. Kalau kita menengok ke kanan ke kiri yang ketiga kalinya, Allah mengatakan, wahai hambaku, kau berpaling dariku, maka aku berpaling dariku. Kalau Allah sudah berpaling dari hamba tadi, bagaimana sholatnya itu bisa terangkat ke langit? Bagaimana sholatnya itu bisa diterima? Nah, termasuk bagian dari adab ketika sholat itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berpalingnya fisik saja bisa menjadikan seorang hamba itu sholatnya ditolak, bagaimana dengan keberpalingan hati? Karena hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduknya fisik kita, tunduknya wajah kita itu untuk menolong tunduknya hati kita, fokusnya hati kita di dalam sholat. Lalu summa kabbir lil ruku'. Setelah kamu menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan pada saat kamu berdiri melakukan sholat, summa kabbir lil ruku', lalu bertakbirlah kamu untuk ruku'. Takbir itu disunahkan, yang rukun adalah takbiratul ihram yang pertama. Kemudian takbir untuk ruku', kemudian takbir untuk iktidal, lalu takbir setelah kita berdiri dari tasyahud awal. Jadi takbir itu ada 4 saja di sholatnya. Takbiratul ihram, takbir untuk ruku', takbir iktidal, dan takbir saat berdiri setelah tasyahud awal. Selain itu tidak ada takbir. Nah, kita dapati di masjid orang setiap habis sujud kedua mau berdiri, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia tidak ada sunnahnya sama sekali. Berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tidak ada takbir. Tidak ada takbir angkat tangan. Maksud saya bukan tidak ada takbir, tidak ada angkat tangan. Nah, tidak ada angkat tangan. Berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga itu takbir yang disunahkan angkat tangan. Selain itu tidak
disunahkan. Jadi saya ulangi lagi, yang disunahkan angkat tangan takbiratul ihram pertama, takbir ruku, takbir ketiga, dan takbir setelah tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Summa takbir ruku warfa' yadain. Bertakbirlah kamu untuk ruku dan angkatlah tanganmu karena sabab seperti yang sudah dijelaskan bagaimana mengangkat tangan pada saat takbir. Wa muddat takbir ila intihai ruku, dan ucapkan kalimat takbir itu, perpanjang ucapannya sampai kamu benar-benar berada dalam posisi ruku, menyelesaikan posisi ruku kamu. Jadi bukan umpamanya kita berdiri Allahu Akbar baru ruku, tidak seperti itu. Tapi ucapkan takbir itu agak panjang sampai kamu menyelesaikan posisi ruku. Jadi Allahu Akbar sampai kamu berada di posisi ruku, menandakan menyelesaikan takbir ketika kamu sudah berada di posisi ruku. Nah, lalu pada saat kamu ruku itu, summa dha' rahataika 'ala rukbataik, letakkan telapak tangan kanan dan kirimu di atas lutut kanan dan kirimu, bukan di paha, bukan di bawah lutut. Ada orang karena mau khusyuknya dia rukuknya ini sampai orang olahraga, seperti orang olahraga. Hidup dia mau mencium lututnya. Jadi dia letakkan tangan itu sampai di bawah lutut. Jadi jangan salah. Ini semua yang kita bahas sunnah. Jadi yang benar sunnah. Telapak tangannya di atas lutut kanan dan kiri. Wa asabi'uka mansyuratun, dan jari-jarimu itu dalam terbuka lebar, tidak digenggam dan tidak dirapatkan. Wal sib rukbataika, ini posisi rukuk yang benar. Wal sib rukbataika, dan tegakkan kakimu, lututmu itu kamu tegakkan, tidak kamu bengkokkan rukukmu. Karena ada bentuk rukuk yang salah. Bentuk rukuk yang salah itu rukuk itu namanya irtina, menuju ke arah membungkukkan badan. Tapi bentuk rukuk yang salah, kakinya itu ditekuk dan dadanya dibusungkan ke depan. Itu bentuk rukuk yang salah. Nah, ini seharusnya dicontohkan. Nanti gampang, suatu saat nanti saya contohkan. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul lututnya itu tegak, tidak ditekuk. Lalu mudda wahraka wa umudaka wa raksaka mustawiyan kasarihatil wahidah. Lalu luruskan punggungmu, lehermu, kepalamu seperti halaman yang lurus, seperti sesuatu papan yang lurus, seperti papan yang lurus. Tidak ada yang dibengkokkan, tidak terlalu miring ke depan, tidak juga ke atas. Tapi yang betul adalah lurus. Bagaimana caranya supaya saya lurus? Caranya supaya kamu lurus, letakkan telapak tanganmu di lutut, luruskan lututmu, luruskan tanganmu, dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Pasti nanti akan lurus punggung kamu, lurus tengkuk kamu, dan lurus pula kepala kamu. Nah, pada saat rukuk itu apa yang kita lihat? Arahkan pandangan matamu tetap kepada tempat sujud. Jangan arahkan pandangan matamu ke ujung jari kamu, ke kaki kamu, apalagi ke kakinya orang lain. Nah, arahkan kepada tempat sujud. Wajafi mirfadaika an jambain, dan siku kamu buatlah ada jarak, buatlah jarak antara siku kamu ini dengan perutmu. Jadi bukan sikunya menempel di perut, ya, tapi ada jarak antara siku dengan perut. Wal mar'ah la taf'al dzalik,
kecuali perempuan. Kalau perempuan justru sikunya itu menempel di perut untuk menahan dadanya. Jadi tertutup seperti itu pada saat dia rukuk. Kalau laki disunahkan sikunya itu tidak menempel di bagian perut. Waqul dan ucapkan subhana rabbiyal azim salatan. Ucapkan subhana rabbiyal azim, bukan rabbiyal azim. Ada syadda di situ, rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Dan ini semua sunnah. Wa in kunta munfaridan, kalau kamu berjamaah maksimal 3 kali. Jangan lebih dari itu. Sebab orang tidak semuanya bisa rukuk panjang-panjang seperti kamu. Kalau kamu berjamaah maksimal ucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa in kunta munfaridan, tapi kalau kamu dalam kondisi sholat sendiri, wa aradta ziyadah, dan kamu inginkan tambahan, saya bisa lebih dari 3 kali. Faqul sab'a marrat atau 10. Maka kamu boleh menambahnya jadi 7 kali atau 10 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi fa innahu hasanun, karena menambahnya jadi 7 atau 10 itu termasuk perbuatan yang baik, perbuatan yang utama. Tapi kalau sholat sendiri, jangan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah tingkat kondisi makmum. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bahasan mengenai iktidal. Wallahu a'lam bishawab.